أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله. Kalau jalan masalah semua udah. Gimana? Sakit di Kuala Lumpur. Kasihan. Anwar Ibrahim lapor ke saya. Brandon. Selamat pagi, Bapak Presiden. Danion, Selamat datang. Siap. visi berapa kamu? Siap. Kami lihatin 2006. 2006. Siap. Oh ya? Merudi mas, merudi dikit mas, biar luas jalannya. Oh di TN. Siap. Oh iya iya iya. Udah berapa lama di sini? Siap, kami 1 tahun. Bapak. Udah 1 tahun. Siap. Gimana kamu pasukannya? Siap. Semangat. Siap. Kami kena juga, Bapak. Oh iya. Siap. Untuk yang satu kompi yang di Kuala Simpang yang memang habis, Bapak. Oh ya. Siap. Hah? Di senapan A yang di Kuala Simpang. Tapi nggak ada korban. Siap, tidak ada korban. Jadi perbaikan. Langsung jadi Sudah. siap, sedang mulai perbaikan. Kalau kantor pemerintahan bupati terdampak salah satunya Kamu ngapain kalau lagi sakit? Ngapain ke sini? jadi dari 2 juta ke 1 juta terus kita kejar sekarang. Dari pemerintah Ini ke Untar. Untak Udah ke Untar. utara Udah mulai. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. Kali pertama Presiden Subianto untuk datang ke Aceh Tamiang. Pertama kali Presiden Prabowo Subianto pada Desember lalu datang ke Aceh Tamiang mengunjungi warga untuk melihat langsung pasca bencana atau beberapa hari pasca bencana. Begitu juga dengan beberapa waktu berikutnya Presiden Prabowo Subianto kembali datang untuk meresmikan hunian sementara yang berada di Karangbaru atau tempat saya mengabarkan saat ini, yang merupakan hunian sementara yang pertama kali dibangun di Aceh Tamiang. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto nantinya akan kembali menyapa ataupun membersamai warga Aceh Tamiang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Baik Emir Syah, kemudian usai menjalani sholat Id, kemudian apa yang menjadi agenda Presiden setelah selesai menjalankan sholat? Apakah ada pertemuan dengan warga dan juga ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilakukan oleh Presiden pada hari ini? Ya, saudara, tentunya Presiden Prabowo setelah sholat Id, informasi yang kami dapat akan menyapa warga tentunya yang turut
hadir pada perayaan Idul Fitri di Aceh Tamiang saat ini, dan untuk jadwal-jadwal berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo serta rombongan tentunya kami masih menunggu informasi update-nya. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumatera Utara atau Medan Sumatera Utara kemarin sore, lalu pada malamnya Presiden Prabowo Subianto melakukan pembagian bantuan presiden yang diwakilkan oleh Menteri Sekretaris Kabinet. Begitu juga dengan Gubernur Sumatera Utara. Dan informasinya juga, saudara, di hari ini juga akan dilakukan pembagian bantuan presiden kepada warga di Aceh Tamiang. Baik, Emirsyah, terima kasih atas laporan Anda. Warga sudah antusias untuk menyambut Presiden Prabowo Subianto pada sholat Id yang akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Masjid Darussalam, Aceh Tamiang. Terima kasih, Emirsyah Purba melaporkan langsung dari Masjid Darussalam, Aceh Tamiang. Selamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal. Alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, tiba di area Masjid Darussalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah.
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم منكم من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat beliau sekalian, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, yang rindu, yang sayang kepadaku, insya Allah umatku nanti akan bersamaku dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kami menyampaikan sedikit mau'izah tentang Idul Fitri, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dari masyarakat, dari pemerintah Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, lebih kurang waktu 3 bulan Aceh ini sudah kembali bersinar. Insya Allah ini semua karena tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin kita. Mudah-mudahan kita selalu bersatu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini khatib akan mengambil tema atau judul khutbah, yaitu Idul Fitri sebagai wadah menyatukan hati, menguatkan negeri dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pasca bencana yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Idul Fitri ini merupakan kesempatan kita untuk bangkit kembali dari luka, dari duka, dari kesulitan, serta memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Qad aflaha man tazakka, dalam surat Al-A'la. Allah berfirman, beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri, yaitu orang yang beriman, yaitu ingat dengan Tuhannya, kemudian melaksanakan sholat. Beberapa waktu yang lalu Allah telah memberikan kita musibah. Musibah itu merupakan hikmah yang akan kita petik nantinya. Sebenarnya konsep Islam sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jelas Allah mengingatkan kita, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkahnya dari langit dan mengeluarkan berkahnya dari bumi. Tetapi di akhir ayat Allah mengatakan, kebanyakan daripada kita manusia banyak yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah memberikan azab sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat, sidang solat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Mari dengan musibah
yang sudah diberikan Allah. Kita bersatu, menguatkan persatuan dan kesatuan kita. Ukhuwah Islamiyah, Rasulullah sudah mengajarkan beberapa abad yang lalu. Umat Islam kuat, insya Allah semua kegiatan akan kita menangkan. Kaum muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dan tawakal sebagai kunci menghadapi musibah. Mengingat pentingnya sabar dan tawakal dalam menghadapi musibah serta mengharapkan reza dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar beserta Allah Subhanahu wa taala. Musibah terjadi, mari kita bersabar di atas musibah. Ingat, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Insya Allah sekarang kita sudah bangkit. Ayo kita bangkit dan bersatu padu untuk menuju generasi Indonesia yang emas. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengambil hikmah dari musibah sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan, Allah mengingatkan kita, Rasulullah juga mengingatkan kita. Kalau suatu kaum ingin berubah, kalau hidupmu ingin diangkat derajat oleh Allah, perbaiki ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru selanjutnya perbaiki hubunganmu dengan manusia, dengan alam. Insyaallah kalau itu kita lakukan, semua kita akan menjadi sebuah negara yang taibatun wa rabbun ghafur. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan dimulai dari kita ibadah, kita perbaiki solat kita. Solat, karena waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang harus saya kerjakan?" Rasulullah menjawab, "Solat." Sembahyang, solat 1 hari semalam 5 waktu, tidak ada tawar menawar. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Riza orang tua, riza Allah Subhanahu wa taala. Murka orang tua, murka Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah kita duduk di sini, ini salah satunya karena doa kedua orang tua kita. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesempatan untuk memperkuat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah dengan keluarga, masyarakat serta saling membantu dan meringankan. Jangan ada di antara kita yang berbeda. Boleh kita berbeda pendapat, silakan. Silakan kita berbeda pendapat, silakan kita saling mengkritik, saling memberi masukan. Tapi itu untuk kebaikan yang insya Allah semuanya kita yang berada di sini, khususnya pemimpin-pemimpin kita, insya Allah ikhlas dalam mengerjakan semua ini untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman, yang sentosa sesuai dengan pepatah leluhur kita dulu. Kaum muslimin dan muslimat, sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu doa dan istighfar sebagai pengobat duka. Mengingat pentingnya doa dan istighfar sebagai pengobat duka dan kesulitan, serta mengharapkan riza dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, senjatanya orang mukmin doa. Berdoa, doa dan doa. Silakan kita berdoa. Insya Allah suatu saat doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kikir. Orang yang pelit, kata Nabi, orang yang tidak pernah mau berdoa. Makanya begitu selesai melaksanakan ibadah, berhenti sejenak, laksanakan doa, panjatkan doa, bermunajat. Akrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid, kata Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan Allah siapa? Orang yang ketika kita sujud, bukan orang yang berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, tetapi di saat kita sujud, maka disunatkan kita melaksanakan solat di sujud terakhir baca doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tambahkan
doa itu. Apalagi kita sholat sendiri. Jangan kikir kita berdoa. Insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan. Ini salah satunya. Doa pemimpin kita, doa kita sebagai rakyat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ke depan dan seterusnya Allah tidak melimpahkan atau menimpakan lagi bencana dan musibah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi negara ataupun daerah yang nyaman dan sentosa. Kaum muslimin dan muslimat, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intisari dari penyampaian khatib pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna bagi khatib sendiri dan bagi para jamaah sekalian. Ingat, musibah yang diberikan Allah semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Walaupun di surat Ar-Rum sudah disampaikan oleh Allah, yaitu ayat 41, bahwa terjadinya musibah disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tetapi mari kita bertawakal, berdoa kepada Allah. Semoga mudah-mudahan musibah ini tidak terjadi lagi dan kita bangkit dari keterpurukan. Mari sekali lagi kita bersatu sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah. Rasulullah menyampaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runguh. Indonesia harus menjadi negeri yang taibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatuna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
Jangan jongkok tuh, jangan jongkok. Masih. Aduh. Nggak boleh. Ada kamera. Duduk. Sisan. Nutupin kamera. Prabowo Subianto hadir pada Desember lalu untuk melihat langsung bagaimana keadaan pasca bencana di Aceh Tamiang. Lalu Presiden Prabowo kembali datang untuk meresmikan hunian sementara yang dibangun oleh Danantara untuk warga Aceh Tamiang, dan pada hari ini Presiden Prabowo Subianto kembali hadir untuk membersamai warga merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga melaksanakan sholat Idul Fitri bersama. Dan seperti inilah gambarannya, saudara. Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menyapa warga Aceh Tamiang dan juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga. Yang jika kita lihat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto hadir ataupun tiba di Medan pada kemarin sore. Kemudian pada malam harinya dilakukan pembagian bantuan presiden yang digelar di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Malam tadi ada sekitar 2.500 bantuan presiden yang diserahkan dan dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya begitu. Dan pantauan kami juga Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang pada hari ini juga didampingi oleh sejumlah menteri, seperti ada Menteri Pekerjaan Umum, begitu juga kami lihat ada Kepala Satgas Percepatan Pemulihan Bencana, dan juga ada ada juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya beserta dengan jajaran kabinet lainnya. Begitu juga dengan warga di Aceh Tamiang saat ini, saudara, masih berkumpul di area masjid karena warga masih begitu antusias untuk melihat langsung kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang kembali datang untuk membersamai warga di hari yang penuh sukacita ini. Ival. Kalau yang Anda tangkap, suara dari warga Aceh Tamiang yang ikut sholat id kali ini, baik itu sebelum maupun tadi dalam berbagai kesempatan, dengan presiden datang ke daerah mereka, ikut sholat id bersama, adakah aspirasi yang mereka ingin sampaikan atau hal-hal yang mau mereka utarakan dengan kunjungan presiden kali ini? Ya, tentunya Iqbal dan juga saudara, momen ini masih dalam momen pasca bencana tentunya, karena bencana terjadi pada akhir November lalu. Tentunya masyarakat menginginkan pemulihan bencana dapat segera betul-betul terrealisasi, dan juga begitu juga dengan percepatan yang dilakukan. Begitu juga dengan khotbah yang tadinya disampaikan oleh Khatib Kapten Infanteri Zulhaizin yang mengajak masyarakat untuk bangkit kembali dari luka dan juga duka pasca bencana yang terjadi dan memulai kehidupan baru. Khatib juga mengajak warga mengingatkan bahwasannya musibah yang terjadi ini untuk menyatukan persatuan dan kesatuan, dan juga meningkatkan kesabaran serta ketawakalan dari musibah
yang terjadi. Dan jika kita lihat progres percepatan ataupun pemulihan pasca bencana yang ada di Aceh Tamiang ini, memang sejumlah hunian sementara sudah ditempati oleh warga. Ada sekitar ribuan hunian sementara yang sekarang sudah ditempati sejak beberapa waktu lalu. Dan saat ini kami pantau tadinya juga hunian tetap sudah dibangun untuk nantinya dapat ditempati warga sebagai pengganti tempat tinggal mereka, mengingat banjir bandang yang terjadi menghanyutkan dan juga menghancurkan rumah-rumah warga. Dan di sini warga, saudara, begitu ramai untuk melihat dan juga menyapa langsung Presiden Prabowo Subianto dan masih menantikan Presiden keluar dari masjid, dan kami juga masih menantikan apa yang menjadi agenda-agenda berikut dari Presiden Prabowo Subianto. Namun dari pukul ataupun agenda yang kami dapatkan pada 9:40 waktu Indonesia Barat, nantinya Presiden Prabowo Subianto sudah lepas landas dari landasan udara Suwondo yang ada di Medan, Sumatera Utara untuk kembali ke Jakarta, Rifan. Oke, sorry, saya harus menegaskan kembali. Jadi sehingga masih sesuai rencana ya, Presiden akan setelah ibadah sholat Id bertemu dengan warga, siang nanti dipastikan akan langsung kembali ke Jakarta, dan estimasi akan lepas landas pada pukul berapa, Emir? Pak, iya Pak, jangan Pak, iya Pak, jangan Pak. Pak. Masih mikirin itu dua. Yang rekam Pak siapa? Mas Citra. Yang rekam sama Mas Citra. Pilok. Kartu cadangan ya. Iya aja. Masya Allah, berkaya. Audio aman yang G. Kenapa? Ya kan saya sholat, saya nggak boleh lihat. Oh, imamnya. Kan itu sunnah, nggak masalah. Ya, karena orang tidak paham. Sunnah itu nggak masalah. Kalau melewat al-fatihah, oh, ya, rukun, kalau itu rukun. Ada rukun, ada sunnah. Bersekali, apa-apa, takbir 5 kali sunnah. Ibarat kalau tahun lalu saya di tempat saya sholat, manusia tempatnya, tapi tetap sholat. Mungkin yang di sana itu Gugup kali ya? Nervous. itu tadi ya, sholat subuh dia baca surat kayak itu murojaah. Bahkan yang habis aja kalau lupa, kalau udah hadapannya sama tadinya apa? Nama siapa aja belum? Cek interaksi Pak Jokowi. Enggak. Pancasila lupa ya. Imam Fatihah pernah lupa loh. Oh, yang hafid setiap hari sholat di sini terjaga, bacaannya terjaga semuanya. Kalau udah lupa udah.
Foto tuh. Sudah kayak itu. Foto itu. Itu bagus itu. Kitchen. Semangat terus, semangat. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan media, Bapak Ibu, Bapak tidak disampaikan Bapak. Kami ucapkan selamat Idul Fitri. Kamera kita live. Sigap banget. Gak ada core live nih kayaknya nih. Bang Citra monitor kan? Mbak, mau ngapain sih Mbak? Sama, saya juga sakit. Illah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cek. Bukan nggak boleh live, Bu. Mas, nanti harga mau Ya, alhamdulillah ya kita sampai ke hari Idul Fitri ini. Saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tahun akan datang tahun yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100%. Ya. Tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan.
hampir 100% lah. Hanya berapa? Hanya 5 desa dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Tapi, ya bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya sangat bangga. Terima kasih kepada semua petugas, semua aparat dari TNI, Polri, dari BNPB, PU, Pemda, semua KL yang kerja luar biasa. Ya, mereka kerja luar biasa, bantu rakyat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan di provinsi-provinsi lain. Baik, terima kasih. Selamat Lebaran ya. Masih Pak. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sudah berdiri saat ini. Dan kalau dari laporan yang kami terima juga saudara, ini memang kalau untuk di lokasi yang saat ini ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto, itu semua fasilitasnya sudah lengkap, dari mulai air, kemudian listrik, dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti tempat tidur, kemudian peralatan dapur, ini semuanya sudah tersedia bagi warga yang ada di sana.
Minimal kebutuhan air bersihnya ya, Bre. Air bersih paling Air penting bersih, sih ya. karena kalau kita ingat lagi momentum saat bencana menerjang kawasan Aceh Tamiang ini yang memang jadi komoditas pokok, komoditas krusial yang harus dipenuhi segera saat itu adalah kebutuhan air bersih dan pangan. Nah, dengan adanya Huntara ini yang kemudian digarap begitu oleh Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana, ada keterlibatan Kementerian Pekerjaan Umum di situ untuk membangun infrastruktur penunjangnya, terutama untuk penunjang air bersih ini diharapkan bisa mencukupi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di tengah upaya pemerintah juga menjalankan yang namanya pembangunan hunian tetap. Nah, di tengah hunian tetap ini dibangun, ada juga dana tunggu hunian yang diberikan juga kepada warga terdampak bencana, kepada mereka dari pemerintah. Dana sudah disiapkan dengan harapan ini bisa memberikan opsi ibaratnya begitu ya, buat mereka yang belum memilih untuk mendapatkan hunian tetap ataupun juga hunian sementara, mereka juga mendapatkan dana tunggu hunian dengan harapan bisa sesuai dengan kebutuhan warga terdampak bencana untuk mencukupi kebutuhan sandang pangan papan, terutama papan, apalagi huniannya masih terus digarap sampai dengan saat ini oleh otoritas terkait di lingkungan Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana ini. Dan yang membuat saya khususnya, Tifal, melihat bagaimana tadi masyarakat mengikuti sholat Idul Fitri, kemudian juga saat ini kita lihat bersama ekspresi mereka walaupun dalam keadaan yang masih serba terbatas, belum pulih sepenuhnya, tapi senyum mereka masih sangat lebar gitu ya. Sangat kuat untuk bisa menghadapi semua cobaan ini dan tentunya ditambah dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga untuk memulihkan kondisi mereka. Dan juga langsung kehadiran Presiden Prabowo saat ini di tengah-tengah mereka, ini menambah lagi semangat dan juga untuk bisa memulihkan kembali sepenuhnya kondisi mereka, baik secara mental dan juga secara fisik. Belum bisa, Bu. Belum bisa, Bu.